Perkenalkan, nama saya Zulfal Fazri. Saya dari Prodi D3 Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tugas materi ketiga. Ketiga adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Next. Keselamatan dan kesehatan kerja yaitu merupakan usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dalam bekerja. Next. Istilah ketiga adalah higiene perusahaan dan kesehatan kerja dalam kurung Hiperkes. Istilah ketiga yaitu dibagi menjadi dua. Satu, disingkat K3. Dua, dalam istilah asing dikenal Population Safety and Health. Tujuan ketiga. Tujuan ketiga dibagi menjadi empat. Satu, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit. Dua, melindungi kesehatan tenaga kerja. Tiga, meningkatkan efisiensi kerja. Empat, sumber-sumber produksi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan. Next. Contoh ketiga. Contoh ketiga dibagi menjadi lima. Satu, penyediaan alat pelindung diri atau APD. Dua, penyediaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja. Tiga, pelatihan keselamatan kerja. Empat, asuransi. Lima, fasilitas dan sarana kesehatan. Next. Macam-macam kecelakaan kerja menurut jenis kecelakaan. Satu, terjatuh. Dua, tertimpa benda. Empat, tertumbuk atau tertekan benda-benda. Empat, terjepit oleh benda. Lima, pengaruh suhu tinggi. Enam, terkena arus listrik. Next. Macam-macam kecelakaan kerja menurut penyebab: mesin pembangkit tenaga listrik, mesin pengerjaan kayu, dan sebagainya. Alat angkut darat, alat angkut air, bahan-bahan, zat, dan radiasi, bahan peledak, gas, zat kimia, dan sebagainya. Lingkungan kerja di luar bangunan maupun di dalam bangunan dan di bawah tanah. Penyebab lain yang belum termasuk di atas. Next. Macam-macam kecelakaan kerja menurut letak kelainan atau luka di dalam tubuh. Satu, kepala. Dua, leher. Tiga, badan. Empat, anggota atas. Lima, anggota bawah. Enam, banyak tempat. Tujuh, letak lain yang tidak termasuk dalam klarifikasi tersebut. Next. Penyebab kecelakaan kerja. Perilaku yang tidak aman melingkupi: satu, sembrono dan tidak hati-hati. Dua, tidak mematuhi peraturan. Tiga, tidak mengikuti standar prosedur kerja. Empat, tidak memakai alat pelindung diri. Lima, kondisi badan yang lemah. Enam, kondisi lingkungan yang tidak aman, termasuk di dalamnya lingkungan dan alat-alat yang digunakan. Next. Manajemen K3 adalah manajemen untuk pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pembelian kewajiban K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar tercipta tempat kerja yang aman dan efisien serta produktif. SMK3. Sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemberian kewajiban K3. Dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja baru juga tercipta tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Next. 5 prinsip dasar MK3. Prinsip dasar adalah: 1. Penetapan kewajiban K3. 2. Perencanaan penerapan K3. 3. Penerapan K3. 4. Pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja K3. 5. Peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara berkesinambungan. Next. Tujuan penerapan SMK3. 1. Menetapkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. 2. Meningkatkan komitmen pemimpin dalam melindungi tenaga kerja. 3. Meningkatkan efisien dan produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi. 4.
proteksi terhadap industri dalam negeri. Next. Siapa saja yang perlu menerapkan SMK 3? Sesuai pasal 3 Permenker 05 garis miring Men garis miring 1996, perusahaan yang dapat mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja dan atau ada potensi bahaya ledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan SMK 3. Selesai.